Orang marah itu pasti tidak bahagia. Tidak bahagia. Nggak mungkin ada orang yang kemudian saya bahagia karena saya memarahi orang. Nggak mungkin ya, rasanya nggak. Tidak ada dalam Tidak ayat ada ini. dalam- Apakah bahagia itu sebuah perintah agama? Karunianya apa yang diberikan kepada saya? Hidupnya susah, hutang juga banyak, kerjaan di kantor setumpuk-setumpuk, Iya. bos di kantor ngomel aja, Iya, marah aja kerjaan. Iya. Karunia apa ya? Nikmat apa? Bagian mana dari hidup saya ini yang harus saya syukuri dengan segala macam problematika tadi itu gitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi azmain. Sahabat Qurani, kita jumpa lagi di Quran Inspiration, membahas Quran dan mengkaitkannya dengan realita kehidupan sehari-hari. Bersama saya Latif Siregar dan ada guru kita, Ustadz Khairil Alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Latif sendiri gimana? Kabar baik. Ini mudah-mudahan kabar kita baik terus ke depan karena kita sekarang sudah memasuki tahun baru. Ini kita ada di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi dan komunitas yang lebih baik ya. Ya. Oke. Ustaz Alam, biasanya kalau mendengar kata hijrah yang ditandai dengan perpindahan Rasul dari Mekah ke Madinah, maka orang selalu berpikir kalau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah secara fisik, itu adalah hijrah. Ya. Apa ada makna hijrah yang lain? Oke. Nah, kita akan kupas yang menarik itu sebenarnya. Hijrah. Perubahan kan sebenarnya. Perubahan ya? Dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Itu harus. Ya. Bukan berubah dari sesuatu yang baik ke yang buruk tidak bisa disebut hijrah. Tidak bisa. Tidak. Oke, baik. Hijrah itu harus kepada sesuatu yang lebih baik tentunya. Okay. Nah, itu adalah proses hijrah. Jadi bisa fisik, bisa non fisik juga. Ketika orang dalam satu tempat, kemudian dia merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik secara fisik, dan dia tidak hijrah. Iya. Tapi secara ruhnya dia juga melakukan proses hijrah kepada secara yang lebih baik. Pikiran, kultur, Betul. itu bisa disebut sebagai perubahan kepada yang baik. Ya. Untuk menuju hijrah itu biasanya orang ada pembelajaran di sana ya? Tentu harus ada pembelajaran. Gimana dia akan berubah kalau mindsetnya belum berubah? Oke. Gimana hatinya akan berubah kalau mindsetnya juga belum berubah? Jadi harus proses mindsetnya dulu dibenerin, kemudian hatinya terketuk, kemudian terjadi perubahan. Oke. Ada orang yang berpikir misalnya saya harus pindah ke satu tempat, bukan tempat dalam artian fisik sebetulnya. Misalnya berusaha untuk naik jabatan. Misalnya ini ya, dalam kehidupan sehari-hari. Pasti tujuannya naik jabatan itu kan untuk mendapat kebahagiaan. Ya. Tapi nyatanya saya sering menemui orang yang jabatannya lebih tinggi malah lebih sering marah. Orang marah itu kan orang yang nggak bahagia. Bagaimana menerjemahkan ini? Oke. Nah, yang enak kan sebenarnya gini, proses hijrah itu kan harus ada pembelajarannya. Harus ada koridornya. Sebagai alat ukur ya kan? Ya. Nah, koridornya, acuannya, panduannya adalah Al-Quran ini. Oke. Makanya kan namanya kan Quran Quran Inspiration. Inspiration, oke. Karena kita mengambil inspirasi dari Al-Quran ini untuk kehidupan kita. Oke. Jadi terkait dengan bahagia itu banyak di Quran ini? Ada. Ada. Nah, pertanyaan kan, apakah bahagia itu sebuah perintah agama? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Perintah atau capaian yang berdasarkan kaidah agama? Mana yang lebih pas? Perintah. Perintah. Kalau pengen buktinya, kita buka surat Yunus. Oke. Kita buka surat Yunus. Surat Yunus ini ada di juz ke-11, surah ke-10. Di ayat keberapa? Ayat ke-58. 58. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Yes. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Gembira di sini, bahagia masuk di situ. Termasuk falyafrahu itu berbahagialah kamu, bergembiralah kamu. Jadi falyafrahu itu adalah sebuah perintah. Perintah supaya kita bahagia loh. Jadi memang orang disuruh, istilah anak sekarang, healing, kamu bahagialah, senang-senang, itu Allah juga memerintahkan itu. Ya. Nah, ini menarik nih. Falyafrahu kan perintahnya lah berbahagialah kamu. Cuman cara menuju bahagia
Tidak jelas di sini. Dijelaskan sebenarnya. Kalau kita jeli, kita akan melihat tuh sebenarnya. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka dengan itu kamu berbahagialah. Kalau kita mengacu kepada kata karunia dan rahmat, apakah kemudian bahagia ini bisa diartikan sebagai perwujudan dari rasa syukur? Betul. Tepat itu. Jadi ternyata kata kuncinya berarti syukur. Syukur. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Kemudian kita lanjutkan tuh yang menarik tuh. Ya. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan itu apa? Yajma'un itu apa? Bisa harta. Harta. Capaian-capaian lah, prestasi. Jabatan tadi. Jabatan, Ekspektasinya kalau saya punya posisi itu, maka saya akan happy. Kalau saya naik jabatan, gaji saya akan naik. Maka saya akan bahagia. Saya lebih banyak punya power. Maka saya akan bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, ketika mencapai itu, orang akan berbahagia nggak? Pada saat pertama kali? Pasti. Iya. Kemudian beberapa saat kemudian, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, rasa bahagianya sama nggak dengan yang pertama kali dia mencapai titik itu? Beda. Karena yang tadinya raihan awal, kemudian sudah menjadi milik kita, pasti kemudian rasa di hati kita akan berbeda. Tepat sekali. Artinya apa berarti kalau seperti itu? Kita hanya sekedar merasakan momen kebahagiaan. Kalau momen berarti sesaat. Setelah itu nggak bahagia lagi. Ya. Kemudian akhirnya apa? Kita bercita-cita, saya pengen posisi yang lebih tinggi lagi. Saya pengen harta yang lebih banyak lagi. Saya pengen power yang lebih besar lagi. Iya. Katakanlah tercapai itu semuanya. Kira-kira akan mengulang state yang pertama nggak? Hanya sekedar momen? Momen. Dan biasanya orang yang terlalu memburu sesuatu, kalau istilah orang Jawa itu kemerungsung gitu jadinya. Kemerungsung itu kan berarti hatinya tidak bahagia. Ya kan? Cuman momen, habis itu nggak bahagia lagi. Momen kebahagiaan, nggak bahagia lagi, stres lagi. Kejar lagi. Punya posisi, punya power, bahagia, habis itu stres lagi. Karena target yang lebih besar, tuntutan yang lebih besar. Kemudian membuat apa? Dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, segala macam, menjadi karakter. Bahagia nggak? Ya pasti tidak. Orang marah itu pasti tidak bahagia. Nggak mungkin ada orang yang kemudian saya bahagia karena saya memarahi orang. Nggak mungkin ya, rasanya nggak. Tidak ada di dalam ayat ini. Bukan, kalaupun ada orang yang seperti itu, tapi bukan itu perintahnya. Al-Quran ini bukan ke sana ya. Nah, sekarang kita balikan. Apa yang membuat diri seseorang itu berbahagia? Ayat ini sudah memberikan kata kuncinya. Katakanlah. Dengan karunia dan rahmatnya Allah. Jadi sesungguhnya orang yang mampu menyadari bahwa ini saya sudah diberikan karunia Allah, maka orang itu yang berbahagia. Ketika kita sadar bahwa oh ini loh karunia, oh ini loh rahmatnya Allah, sudah diberikan loh pada setiap orang. Jadi setiap orang itu bisa berbahagia. Biasanya kalau sudah menyangkut rasa syukur, maka di sana tidak ada besaran, tidak ada jumlah. Tergantung kepada hati dan pikiran kita, apakah ini cukup atau tidak, gitu. Betul. Nah, kan di dalam ayat ini kan dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka dengan itu, ayatnya ditegaskan, fabidzalika, maka dengan itu, maka kamu berbahagialah. Itu yang dengan itunya itu adalah rahmat dan karunia tadi itu. Betul. Jadi bukan jumlah uang, bukan kemudahan kita pergi kemana-mana dan segala macam yang berbahagia. Kalau sepanjang kita tidak mensyukuri, maka tidak akan bahagia. Betul. Nah, nyambung tadi misalnya tadi, yang healing tadi, yang anak muda healing. Kemudian kita ke sebuah tempat, puncak gunung, ke pantai. Wah, saya mau healing. Pada saat pergi, healing nggak dia? Ya, mungkin ketika di jalan, mungkin healing. Di jalan, kemudian sampai di tempat, tempat wisatanya dia healing. Balik lagi ke tempatnya, ke rumahnya. Bisa jadi menemui hal yang sama, maka hilang lagi. Tadi kebahagiaan semu tadi itu ya. Artinya bahwa healingnya belum sempurna tuh.
Masih dapat momen saja. Cuman momen saja. Oke. Itulah kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita bingung sendiri yang mendefinisikan bagaimana saya mencari kebahagiaan. Oke. Ternyata bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang belum kita dapatkan, tapi Allah mengatakan yang sudah diberikan kepadamu itu. Oke. Cuman kita nggak sadar terhadap pemberian itu kan. Oke. Ada dijelaskan nggak di ayat ini kemudian bagaimana cara kita merasa cukup, kemudian melihat bahwa sesuatu yang kita peroleh itu ini adalah karunia dan yang harus saya syukuri. Oke. Saya berikan contoh yang sederhana ya. Mudah-mudahan bisa jawab itu. Seringkali kan kita terlatih terhadap sesuatu yang kita tidak punya. Ya. Atau kita seringkali terlatih untuk melihat sesuatu yang hilang. Ya. Dan kita fokus terhadap hal itu. Ya. Nah, ketika kita fokus terhadap hal itu, akhirnya apa? Kita melupakan sesuatu yang sebenarnya masih melekat pada diri kita, yang atau sudah yang diberikan. Sudah pernah kita peroleh gitu ya. Betul. Contohnya misalnya sederhananya gini, kita punya mobil baru nih. Ya, mobil baru. Kemudian kita jalan menggunakan mobil itu. Namanya Jakarta. Ada saja. Kita sudah berhati-hati. Senggolan dari kiri kanan pasti ada. Betul. Katakanlah ketabrak tuh bumper belakang kita. Berarti yang salah kan yang nabrak. Yang nabrak. Biasanya kan di belakang yang salah. Oke. Yang terjadi biasanya apa? Kita turun ribut. Ada emosi di situ. Pasti. Karena kita merasa punya mobil baru, mobilnya mewah, merasa punya power di situ. Yang nyerempet motor. Iya. Berani banget tuh sama gua gitu ya. Iya. Nah, biasanya kan dia menggunakan powernya dia. Satu bisa dengan kata-kata. Iya. Bisa dengan fisik action. Action dengan memukul segala macam, kemudian jadi viral. Biasanya diberitakan tuh. Nah, sekarang kenapa orang itu emosi? Karena merasa ada yang hilang. Ada yang hilang. Mobil bagus, catnya indah, kemudian ditabrak orang menjadi hilang keindahan itu. Seringkali kan fokus kita sebagai manusia seperti itu. Kita fokus terhadap sesuatu yang hilang itu. Kita melupakan karunia yang sudah diberikan. Mobil itu yang celaka, bagian yang mana? Yang belakang doang kan, bumpernya aja. Sedangkan depannya masih bagus kan? Bagus semuanya. Yang ada di dalam mobil masih selamat? Selamat. Karena cuma ditabrak motor kan? Tabrak motor. Iya. Nah, ketidakmampuan kita menyadari bahwa yang lain masih selamat sebagai bentuk karunia-Nya Allah, dan akhirnya kita fokus kepada yang hilang dan celaka, akhirnya membuat kita emosi, marah, dan akhirnya apa? Kita nggak bahagia. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilatih itu. Harus latihan. Kan namanya gini, ayat ini memberikan sebuah kunci dasar. Nah, kemudian setiap hari pasti kan kita harus exercise kan. Karunianya apa yang diberikan kepada saya? Hidupnya susah, hutang juga banyak, kerjaan di kantor setumpuk-setumpuk, bos di kantor ngomel aja, marah aja kerjaan. Karunia apa ya? Nikmat apa? Bagian mana dari hidup saya ini yang harus saya syukuri dengan segala macam problematika tadi itu gitu ya? Nah, itu kan kita harus latihan. Apa ya yang nikmat? Ternyata kita bisa mengatakan, oke, saya masih punya jabatan, orang juga masih membutuhkan saya. Oke. Ini loh nikmatnya, ini loh karunia-Nya Allah. Saya masih bersedekah, betul, sehat. Saya masih membawa rezeki buat keluarga saya, yang membuat mereka juga bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, ini kan butuh latihan. Iya. Karena kalau nggak latihan gitu ya, maka sulit untuk diri kita kan menemukan untuk kata bersyukur itu. Bersyukur itu kan latihan kan sebenarnya. Dan pastinya setiap orang kan prosesnya beda-beda. Setiap umur beda-beda kan? Iya, pasti. Makanya kan kadang-kadang saya memberikan contoh analogi gini. Kadang-kadang di restoran yang sama, kita makan sama teman kita. Menunya sama. Restorannya sama, AC-nya sama. Satu orang menghadapi makanan itu dengan happy banget. Satu lagi ada aja yang kurang. Ada yang kurang. Ininya, sambelnya segala macam. Ini harusnya kayak gini. Komplain terus tuh. Padahal menunya sama. Apa yang membedakan satu orang happy, satu orang rungsing gitu ya? Rungsing, ya. Apa yang membedakan? Satu orang itu mengatakan bahwa ini nikmat yang luar biasa nih makanan ini.
tempatnya nyaman. Sedangkan yang satu orang tadi melihat kurangnya, dan kurangnya. Kurang ini, kurang itu. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Akhirnya apa? Dia emosi, ngomel-ngomel, marah-marah. Makannya jadi nggak enak pasti. Makannya jadi nggak enak. Iya. Nggak happy. Nggak happy. Padahal satu menu yang sama, satu tempat meja yang sama, makan yang sama, suasana sama, tapi yang membedakan ada di hatinya. Oke, bicara tentang tadi usia kita juga akan membuat kita berbeda melihat sesuatu dan bagaimana mensyukuri. Ada istilah yang disebut kalau anak-anak muda itu harus punya ambisi dong. Kalau nggak punya ambisi nanti gimana kamu mau maju ke depan, kan suka bilang begitu kan? Ya. Apakah salah punya ambisi? Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat ayat tadi ya, huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini ngelarang kita untuk punya keinginan nggak? Tidak. Tidak. Tapi kamu harus menyadari karunia dan nikmatnya Allah itu, syukurin itu dulu. Kan beda misal gini, supaya gampang. Kadang-kadang orang kan punya keinginan, saya akan bahagia kalau saya punya mobil jenis anu. Ya. Oke. Maka saya akan bahagia. Oke. Nah, proses menuju ke sana itu kan panjang. Terus akhirnya tercapailah katakanlah. Cuman momen tadi. Ya. Momen kebahagiaan. Ketika kita fokus, saya akan bahagia ketika saya punya mobil itu. Dan akhirnya apa? Ini kan periodenya sangat panjang. Dan akhirnya dia melupakan karunia dan nikmat yang sudah diberikan kepada dia. Ya. Dia hanya fokus kepada tujuannya ini saja. Ya kan? Ya. Allah mengatakan di dalam ayat ini sebenarnya sederhananya gini. Kamu boleh punya keinginan itu. Tapi kamu syukurin dulu terhadap apa yang sudah aku berikan. Rumusnya kan kalau bersyukur akan ditambah tuh. Iya. Tapi kalau cuman komplain terus gitu loh. Fokus kepada yang tidak dimiliki gitu loh. Itu tidak akan menggaranti kamu bahagia. Jadi bahagia itu tidak harus nunggu besok. Atau tidak harus menunggu kalau saya memperoleh. Ya. Tapi bahagia itu bisa kamu rasakan saat ini juga dengan perubahan mindset dan hati kamu bersyukur. Kalau misalnya anak sekolah kalau nilai 10 maka itu nilai terbaik. Yes. Orang berusaha untuk mendapatkan itu. Lalu kemudian ada orang yang dapat 8. 8 kan tinggi sebetulnya. Kan? Udah dianggap lulus kalau nilai batasnya adalah 5. Tapi kan bisa dibilang, aduh kok cuma 8, kenapa tidak 10? Kalau itu bisa dibilang sebagai sebuah apa? Nah itu kan sebenarnya contoh sederhana kan sebenarnya. Yang 8 merasa bahagia tuh. Harusnya. Bersyukur. Kalau dilihat dari batas tidak lulus tadi di angka 5. Tapi di sisi yang lain, yang 10 tadi merasa yang 9 katakanlah. Yang 9 kan harusnya lebih bersyukur dong dibandingkan yang 8. Tapi yang 9 mengatakan, aduh saya harusnya 100 nih. Berarti kembali kepada mindset, patokan mana yang kita anggap sudah kita miliki dan mana yang masih harus kita kejar, itu ya? Kalau komplain itu kan banyak sekali orang yang suka komplain dan segala macam itu. Bisa disebut penyakit hati? Yes. Sekarang kita lihat satu ayat sebelumnya. Karena seperti itu. Di 57 ya? 57. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kita kupas satu-satu nih ayat ini sebelum menjawab ke sana. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menyapa semua loh. Tidak yang hanya beriman, bukan yang beriman, bukan yang hanya berislam. Tapi non muslim juga disapa nih. Pertanyaannya, kenapa Allah menyapa kepada non Islam ya? Kalau kita berpikirnya kan ini hanya untuk orang Islam nih Al-Quran ini. Ternyata Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Kan logikanya gini. Mungkin nggak orang yang beragama, katakanlah Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Konghucu, bahkan orang yang ateis, apakah mereka berasal dari Tuhan yang berbeda? Enggak dong. Pasti berasal dari Tuhan yang sama kan? Iya, sama. Pasti berasal dari Tuhan yang sama. Nah,
Tugas kita adalah mencari Tuhan yang benar itu. Oke. Kemudian habis itu, mana agama yang diturunkan itu? Kan proses mencari kan? Maka Allah menyapa semuanya. General tuh, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Karena kan semuanya hambanya Allah kan? Ya. Maka Allah sapa dong, adil, disapa. Maka Al-Quran ini buat siapa? Ya buat muslim dan non-muslim. Buat semua manusia. Buat semua kalau menurut manusia. ini ya. Oke. Kemudian Allah mengatakan apa? Qad ja'atkum, sungguh telah didatangkan kepada kalian. Apa yang didatangkan? Mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Pembelajaran, konsultasi itu. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Jadi Al-Quran ini konsultasi loh, pelajaran buat kita. Oke. Wa syifa'ul lima fis sudur. Fungsi berikutnya apa? Penyembuh Ya. terhadap sesuatu yang ada di dalam dada. Yang di dalam dada apa berarti? Hati kan? Ya. Oke, sekarang kita bahas tuh. Kata syifa. Asal katanya dari syafa. Nah, maknanya sebenarnya apa sih sebenarnya? Ujung dari sesuatu. Oh, syifa itu ujung dari sesuatu, Ya. bukan obat ya? Ya, kita lihat originalnya. Original, oke. Originalnya. Nah, misal contohnya gini. Kita naik ke atas gunung nih. Mendaki. Sampai di puncak itu. Kemudian ketika di puncak, itu kan ada area-area yang namanya tebing. Ya. Kalau kita injek, itu nggak ada pondasi yang kuat. Sehingga apa? Tergelincir. Tergelincir. Oke. Kita bisa jatuh tuh. Ya. Jatuh ke jurang atau segala macamnya tuh. Nah, itu adalah syafa. Ujung dari sesuatu. Nah, sekarang kita balikkan dalam makna ini, syifa. Manusia itu penuh emosi ya. Ada marah, ada pasti. kesel, Ya. sayang juga itu kan emosi Iya, juga yang ada di dalam hati kita. Iya. Terus apalagi Benci, suka, syukur, tidak syukur itu kan posisi emosi hati kita Iya. kan. Nah, katakanlah misalnya satu emosi yang kita bahas, marah, kesal, gitu ya. Wajar nggak orang marah dan kesal? wajar saja. Wajar. Iya. Tapi kalau secara kontinu dia marah, dia melebihi batas normal nggak? Itu yang lo bilang sakit jiwa itu, marah mulu gitu. Ya. Melebihi batas normal kan? Iya, iya, iya. Nah, ketika dia melakukan secara kontinu, secara terus-menerus, melebihi batas ini, maka itu akan menimbulkan penyakit. Penyakit hati ya. Satu, penyakit hati. Terus yang kedua, apa yang terjadi ketika over dari batas limit dari hati itu, maka akan memiliki impact kaitannya dengan fisik. Oke. Jadi impactnya bisa panjang tuh. Bisa kaitannya dengan jantungnya yang bermasalah, kemudian ya kan banyak penelitian sekarang kan. Awalnya dari emosi, orang kesel, orang dongkol, ternyata yang emosian memiliki masalah gastritis. Ya kan? Marah juga menyebabkan juga emosinya meledak, akhirnya gasnya juga bisa naik. Jadi itu loh sebenarnya. Ya, stres kan kadang-kadang ditandai dengan sakit lambung ya. Ya, sakit lambung. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita langsung mengobati sakit lambungnya. Ternyata di dalam ayat ini, wa syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu akan memberikan obat kepada sesuatu yang ada di dalam dada kita, itu hati kita. Jadi, cara pengobatan Al-Quran itu, emosi-emosi yang berlebih tadi, yang melebihi batas normalnya, itu akan dikembalikan state-nya. Kan kita butuh marah, kita butuh kesal, tapi tidak menjadi behavior kita. Karena kalau menjadi behavior, menjadi habit, maka itu akan mendatangkan penyakit di dalam hati kamu. Kamu akan sulit bahagia tuh. Ada saja yang masalah kan? Iya. Kalau disebut di sini penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Kemudian kalau diartikan sepotong itu saja, maka kemudian penyakit di luar dada nggak bisa disembuhkan dong. Tapi kalau tadi penjelasan Ustadz bahwa dada itu maksudnya hati, sakit di hati. Sakit hati itu bisa menyebar kemana-mana. Dia melihat kepada sumber kalau begitu ya. Betul. Oke. Ya, bukan simptomnya yang diobatin kan? Ya. Tapi penyebab. Bukan panasnya, tapi apa yang menyebabkan panasnya. Pasti ada infeksi nih di hati gitu ya. Ternyata sumbernya adalah sesuatu yang di hati. Kalau misalnya orang yang bersyukur, ya, maka itu akan memberikan pengobatan healing buat dirinya. Jadi healing itu bukan di luar, tapi healing itu di dalam hati. Di dalam. Berarti healing itu orang
kalau misal gini, kira-kira adil nggak kalau misalnya orang yang kaya doang yang bisa pergi ke gunung, ke laut, yang bisa healing? Ya. Nggak adil kan? Seolah-olah yang bahagia hanya orang kaya. Orang kaya. Padahal dalam faktanya banyak orang biasa, orang yang menurut kita secara ekonomi tidak baik itu bisa bahagia. Ya. Itu lagi-lagi kembali kepada hati dan rasa syukur tadi ya. Quran bisa diakses setiap orang nggak? Pasti kan? Iya. Gampang kan? Di handphone sekarang lengkap iya. sudah dengan terjemahan. Tafsir sederhana kan itu? Tafsir, bacaan Latinnya juga ada. Yang nggak bisa baca Quran juga bisa baca Latinnya. Oke. Kadang-kadang ada orang bilang, jangan kamu marah. Ketika kamu marah, maka ambillah air wudhu. Ya. Itu maknanya apa? Oke. Air wudhu itu kan berarti kan kita menyucikan diri kita. Air itu kan sebenarnya membuat diri kita adem, menenangkan. Kemudian habis itu kan disambung dengan sholat kan biasanya. Okay. Biasanya kalau kita wudhu kan sholat kan? Yeah. Jadi satu paket. Yeah. Sama ketika ketika orang emosi, ya ada menstimuli perkataan orang kadang-kadang. Nah, perkataan orang ini akhirnya nempel di hati kita. Ketika nempel ternyata hidup di hati kita. Akhirnya menstimuli yang namanya marah tadi. Sehingga keluarlah kata-kata yang tidak baik, keluarlah action yang tidak baik. Maka perintah agama adalah sholatlah. Kalau kamu marah, berdiri, duduk. Kalau duduk nggak bisa, berbaring. Nah, itu untuk meredakan sebenarnya. Sama dengan sholat. Ketika kamu sholat menghadap kepada Robmu, ya, maka kamu akan lebih tenang. Bisa diartikan bahwa ketika kamu memiliki perasaan tidak enak, apakah itu dalam emosi, merasa dikecilkan segala macam, kamu mengadu kepada Tuhanmu, maka kamu akan mendapatkan rasa syukur itu. Rasa syukur itu. Sehingga respon kita akan jauh lebih baik. Katakanlah kita mengambil action X misalnya. Pilihannya kan bisa dengan kata-kata baik, bisa kata-kata dengan buruk kan. Kalau sholat, tetap kesimpulannya X, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak, kita menuju X tapi dengan cara yang kasar juga. Apa bedanya dengan orang yang tadi? Yang berbuat buruk tadi kan? Ya. Kalau kita mau relate ke sehari-hari kan kompetisi begitu tinggi Ustadz ya. Nah kadang-kadang kan ada kalah menang, untuk menang-menangan. Nah ketika kemudian untuk mendapatkan kemenangan itu kita harus mengganggu hati kita. Kemudian kita mengalah. Saya nggak ikut, saya ngadu saja kepada Allah. Artinya kan kemudian kita nggak menang. Nah itu bagaimana? Ini ada ultimate goal, ada yang cuman goal saja, ya. Nah, sebenarnya gini, ketika misalnya kita menang dalam kompetisi, itu goal atau ultimate goal? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ultimate goal itu kan jangka panjang sebenarnya. Ya. Bukan pertempuran sesaat di situ, memenangkan pertempuran sesaat saja ya. Misalnya gini contohnya nih, supaya mendapatkan gambaran big picture. Menjadi sukses, menjadi pemenang, menjadi kaya, menjadi whatever yang kita inginkan, apakah itu ultimate goal atau sekedar goal jangka pendek? Goal saja. Ultimate goalnya apa sebenarnya? Bahagia. Ultimate goalnya bahagia, terus ujungnya kehidupan seseorang, pit stopnya kan di kematian. Kemudian kematian akan bertemu dengan siapa? Allah. Dengan Robnya. Maka Allah itu jadi ultimate goal kita. Ya, bahwa kita punya goal masing-masing, harus menang kompetisi segala macam, fine, tidak ada masalah. Mau S1, mau S2, saya mau belajar lagi, saya mau IPK ini, saya mau gaji ini, posisi ini, silahkan saja. Tapi jangan sampai merusak ultimate goal-nya. Sehingga ketika kita ultimate goal-nya adalah Allah kita, kalau mencapai goal yang pendek-pendek tadi, kita tidak akan mengorbankan ultimate goal. Baik Ustadz, ini yang terakhir mungkin ya. Kita nggak suka lihat orang setiap hari marah, kita nggak suka lihat orang komplain, apapun dipermasalahkan, supaya kita tidak termasuk dalam golongan itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, menarik nih. Kita lihat referensinya ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, berarti sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Fokusnya kepada apa? Kemudahan. Kemudahan. Ayat itu fokusnya kepada kemudahan. Tapi kita manusia seringkali fokus kepada Kesulitan. kesulitan. Iya, iya, iya. Maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Kita harus berlatih nih, exercise lagi. Kira-kira kalau misalnya orang ngomel-ngomel, marah-marah terus, kemudahannya apa? Nah, kita harus bisa melihat itu. Allah mendatangkan kemudahan apa nih? Ya, oke, kemudahannya berarti saya bisa, wah saya nggak seperti itu nantinya, saya nggak pengen seperti itu. Wah saya kalau seperti itu akan memiliki impact yang buruk kepada diri saya. Maka Allah memberikan kemudahan apa? Balik tadi, pilihannya kan juga stay di situ, perbaiki itu. Kalau tidak mampu, maka choice-nya adalah hijrah tadi. Oke. Untuk supaya kita menjadi pribadi yang Lebih baik. lebih baik. Gitu tuh. Oke. Pribadi yang lebih baik itu ditandai dengan rasa syukur yang begitu tinggi dan dekat kepada Rob kita sendiri. Baik. Ustaz Alam, terima kasih sudah berbagi hari ini di Quran Inspiration. Demikian sahabat Qurani, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi dan komunitas yang lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.